Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini Ibu Dwi Riana akan menjelaskan tentang mata kuliah metode riset bisnis. Bagian pertama yaitu metode pengumpulan data. Sebelum kita mulai untuk pemaparan materi tentang metode pengumpulan data, Ibu akan menjelaskan dulu profil dari Ibu sendiri, yaitu di mana Ibu saat ini mengampu mata kuliah metode riset bisnis ini. Untuk metode pengumpulan data sendiri, teman-teman semuanya itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi, di mana setiap dari kita bisa mengumpulkan data dari 4 hal ini. Pertama, kita bisa menggunakan wawancara, lalu yang kedua kita bisa menggunakan observasi, yang ketiga bisa menggunakan kuesioner, dan terakhir yaitu dokumentasi. Metode pengumpulan data yang pertama adalah wawancara, yang akan Ibu jelaskan lebih lanjut di materi hari ini. Sebenarnya apa sih Bu itu yang namanya wawancara atau yang biasanya disebut dengan interview? Nah, wawancara mungkin biasa kita gunakan untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari informan yang ingin kita peroleh. Nah, biasanya wawancara merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan sesuai tujuan penelitian dengan cara biasanya tanya jawab ya. Nah, apa itu perbedaannya antara wawancara dengan percakapan sehari-hari? Kalau kita percakapan sehari-hari biasanya hanya tidak ada panduan dari wawancara itu, dari percakapan. Kalau wawancara itu biasanya ada panduannya seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita tanyakan. Kalau percakapan pribadi atau personal kan biasanya mengalir begitu saja ya. Jadi tidak ada tujuan yang ingin kita peroleh seperti itu. Dan di dalam wawancara sendiri, teman-teman kita di sini harus memperhatikan yaitu sikap waktu pertama kali kita datang untuk ingin wawancara pewawancara kita gitu ya, orang yang ingin kita wawancarakan. Yang pertama kali kita harus ramah, lalu juga kenapa kita harus bersikap ramah, kecerahan wajah dan penampilan sangat berpengaruh terhadap jawaban dari responden itu karena itu akan mempengaruhi mood responden tersebut. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi ya antara perbedaan wawancara dengan percakapan sehari-hari. Yang pertama, kalau pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal ya. Nah, kalau jadi baru pertama kali. Nah, dan biasanya pewawancara selalu bertanya dan responden biasanya akan selalu menjawab seperti itu. Lalu ketiga, pewawancara mengikuti panduan pertanyaan dan tidak menjurus pertanyaan itu terhadap suatu jawaban. Jadi pewawancara tidak menginginkan suatu jawaban yang ingin diperolehnya. Nah, apa sih Bu kelebihan dari wawancara? Nah, kelebihan wawancara yang pertama ada flexibility. Flexibility maksudnya di sini adalah kita bisa kapan saja bertanya kepada orang responden kita, di mana waktunya bisa kita sesuaikan. Nah, yang kedua adalah completeness. Di sini completeness maksudnya adalah wawancara bisa memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang kita ajukan. Nah, lalu yang ketiga ada time of interview, kita bisa menyusun nih jadwal wawancara yang diinginkan. Kita bisanya kapan seperti itu. Jadi tidak harus ada waktu harus segini-segini enggak, tapi kita bisa menyesuaikan. Lalu yang terakhir adalah question order. Question order di sini maksudnya wawancara bisa mengatur lingkungannya kapan ingin wawancaranya di mana seperti itu ya. Dan biasanya kita tidak bisa memaksakan responden untuk menjawab seperti apa yang kita inginkan. Nah, wawancara sendiri, teman-teman di sini ada kelemahan juga. Selain kelebihan, ada kelemahannya. Nah, kelemahannya pertama yaitu masalah biaya. Ya, namanya masalah biaya, di mana wawancara ini kan kita pasti akan memerlukan biaya-biaya seperti biaya guide ininya ya, waktu interviewnya, berkas-berkasnya kan harus kita print. Tapi kalau zaman sekarang kan bisa tidak harus dalam bentuk kertas ya. Daftar pertanyaan itu bisa kita pakai notes HP seperti itu ya. Nah, lalu juga kelemahannya adalah waktunya di sini mungkin lebih singkat ya. Kita jadi hanya mendapatkan jawaban responden itu tidak lama. Nah, lalu yang ketiga ada interview bias. Biasanya mungkin tergantung
eee, jawaban responden itu tergantung pada keadaannya saat diwawancara. Nah, lalu ada less anonymity, biasanya mengancam diri, di mana takutnya jawaban tersebut nanti akan mengancam dari eh, responden seperti itu. Dan biasanya tidak semua responden itu mau menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh pewawancara, teman-teman. Baiklah, untuk hari ini sekian tentang materi pengumpulan data. Ibu akan menyampaikan untuk materi lebih lanjut dari metode pengumpulan data observasi, kuesioner, dan dokumentasi akan Ibu lakukan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini akan lebih indah dan kalian harus semangat belajar.